Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Arnita Sari, dari Prodi Biologi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang mekanisme siklus sel dan pembelahan sel. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah biologi sel dengan dosen pembimbing, Bapak Adam Fernando SPD MPD. Pembahasan kali ini, yang pertama, pengertian siklus sel. Yang kedua, pengendalian siklus sel. Yang ketiga, komponen siklus sel. Dan yang terakhir, tahapan pembelahan sel dan juga diferensiasi sel. Pengertian siklus sel ini merupakan gambar dari siklus sel. Siklus sel merupakan serangkaian kejadian dengan urutan tertentu berupa duplikasi kromosom sel dan organel di dalamnya yang mengarah ke pembelahan sel. Ini merupakan diagram dari siklus sel. Siklus sel dimulai dengan suatu periode metabolisme normal yang disebut G1 atau GAP1. Selama fase ini, sel mensintesis, merangkai dan menggunakan bagian-bagian yang dibutuhkan untuk fungsinya secara normal. Selanjutnya, pada fase S, terjadi penduplikasian kromosom dan sintesis DNA. Kromosom yang semula tunggal menjadi ganda, tetapi pada keadaan ini masih belum bisa dibedakan sendiri-sendiri kromosomnya karena masih dalam bentuk serabut kromatin yang terkemas longgar. Sedangkan pada fase G2 merupakan fase persiapan untuk fase M, di mana pada fase ini dilakukannya pengumpulan energi sebanyak-banyaknya untuk proses pembelahan sel. Yang terakhir, fase M. Fase ini berlangsung sekitar 1 jam dan merupakan tahap terjadinya pembelahan sel. Untuk fase M dibagi menjadi 2 bagian tahap, yaitu mitosis dan sitokinesis. Kedua tahap ini nanti akan dibahas pada pembelahan sel selanjutnya. Pembahasan selanjutnya, pengendalian siklus sel. Ini merupakan gambar dari posisi checkpoint dalam siklus sel. Para ahli biologi sudah menemukan bahwa ketika nukleus dari sel yang tidak membelah seperti sel saraf ditransplantasikan ke dalam sel inang yang berada pada fase S, dalam beberapa menit DNA bereplikasi. Karakteristik fase S dimulai dalam nukleus sel saraf yang ditransplantasikan. Percobaan ini menyarankan bahwa keadaan pada sitoplasma sel mengendalikan aktivitas nukleus dan membantu menentukan fase tersebut dalam siklus sel. Komponen siklus sel. Terdapat 2 komponen penting dari pengatur siklus sel, yaitu siklin dependent protein kinase. Gambar ini merupakan gambar dari kedua komponen tersebut. Aktivitas dari protein kinase meningkat dan turun seketika pada saat sel siap untuk masuk siklus. Perubahan siklis dalam aktivitas CDK dikontrol oleh susunan kompleks dari enzim dan protein lain yang mengatur kinase menjadi protein paling penting yang disebut juga dengan siklin. Gambar ini merupakan gambar dari kompleks siklin CDK dalam pengaturan siklus sel. Pada G1S siklins mengaktifasi siklins dependent protein kinase dalam akhir G1, yaitu pemicu masuknya siklus sel. Lalu pada S siklins menstimulasi duplikasi kromosom. Selanjutnya M siklins mengaktifasi CDKS yang menstimulasi masuknya ke dalam mitosis pada checkpoint G2 atau M. Sedangkan G1 siklins membantu mengatur aktivitas dari G1S siklins. Pembahasan selanjutnya, pembelahan sel. Tahapan pembelahan sel. Pada tahapan pembelahan sel terdiri dari tahapan mitosis. Pada tahapan mitosis terbagi lagi menjadi beberapa tahapan, yaitu interfase, profase, prometafase, metafase, anafase,
telofase dan sitokinesis. Yang kedua, tahapan meiosis terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Berikut merupakan video pembelahan sel. Pada tahapan interfase, di mana fase tersebut terdapat kromosom dan membran inti. Pada fase interfase merupakan tahap persiapan pembelahan sel, dan pada fase ini ada 3 masa yang dilewati oleh tahap ini, yaitu pertumbuhan awal DNA dan pertumbuhan kedua. Ciri dari pertumbuhan ini adalah sudah terciptanya sepasang sentrosom dari replikasi sentrosom tunggal, di mana 2 sentromer dengan 2 pasang sentriol. Setelah tahap fase interfase, maka akan menuju ke fase profase, di mana benang-benang spindle akan merapat sehingga membentuk kromosom. Selanjutnya, nukleus dengan nukleolus akan lenyap. Kromosom akan mengalami duplikasi sehingga membentuk sepasang kromatid yang terhubung dengan sentromernya. Setelah fase profase, sel akan mengalami fase prometafase, di mana fase ini merupakan fase lanjutan dari fase profase, di mana inti sel masih dalam proses pelenyapan. Pada fase metafase, kromosom berjejer teratur di bidang pembelahan atau bidang ekuator, sehingga pada tahap ini kromosom mudah diamati dan dipelajari. Selanjutnya adalah fase anafase. Pada fase ini, kromatid akan tertarik oleh benang-benang spindle menuju ke kutub-kutub pembelahan sel. Pada fase ini, hanya berlangsung beberapa menit dan sangat cepat. Kromosom yang berikatan tadi sudah mulai memisah tiba-tiba dan menjadi 2 bagian yang sama, dengan menuju ke arah kutub yang berlawanan. 2N kromosom menuju ke arah kutub utara dan 2N kromosom lain ke arah selatan. Setelah fase anafase, selanjutnya sel akan mengalami pembelahan pada fase telofase. Pada tahap ini terjadi peristiwa karyokinesis, yaitu pembagian inti menjadi 2 bagian, dan sitokinesis, yaitu pembagian sitoplasma menjadi 2 bagian. Tahap akhir mitosis adalah 1 nukleus menghasilkan 2 nukleus dan memiliki kesamaan yang identik. Pada penebalan sitoplasma akan berlangsung proses sitokinesis, di mana pada proses tersebut terjadi penebalan sitoplasma dan pemisahan kedua sel tersebut. Biasanya berlangsung begitu lama dan nampak membagi kedua sel anakan baru. Selanjutnya, pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis ini merupakan pembelahan yang terjadi pada pembentukan sel-sel kelamin atau gamet yang terjadi pada pembentukan sperma dan ovum. Setiap sel induk yang diploid menghasilkan 4 buah sel anak yang masing-masing haploid. Diferensiasi sel. Diferensiasi sel merupakan suatu proses ketika sel kurang khusus menjadi jenis sel yang lebih khusus, di mana diferensiasi ini terjadi dalam beberapa kali selama perkembangan organisme multiseluler, ketika organisme yang berubah menjadi zigot sederhana menjadi suatu sistem jaringan dan jenis sel yang sangat rumit. Dalam diferensiasi sel terjadi ke dalam beberapa tahapan, yaitu pada tingkat pertumbuhan embrio seperti zigot, blastula, tubulasi, dan organogenesis. Demikianlah materi yang dapat saya jelaskan mengenai mekanisme siklus sel dan pembelahan sel. Semoga apa yang telah saya jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan apabila ada salah kata atau pengucapan pada saat saya menjelaskan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame.